Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Pandi, NPM 1819051075. Di sini saya ingin mencoba untuk menjawab soal UTS Machine Learning, di mana yang pertama itu ialah jelaskan data dan analisis data. Yang pertama, apa isi data-data, analisis korelasi, dan yang ketiga normalisasi data, dan jelaskan data sebelumnya dan sesudah dinormalisasi. Jadi yang pertama-tama itu kita download dulu data CSV-nya ini dari link yang diberikan. Lalu setelah itu kita masukin datanya ke dalam project kita, dalam satu folder. Setelah kita load datanya ini, kita akan muncul data di sini. Nah, kalau dia berhasil masuk, di sini kita bisa melihat summary-nya. Ini summary-nya, melihat data yang sudah kita import. Di sini dia semua datanya. Di sini datanya itu dari X1, X sampai X 178. Dua lagi itu tidak masuk. Baru setelah itu kita install package. Package ini digunakan untuk membuat plot agar plot itu bisa ditampilkan di sini di plot. Jadi selanjutnya kita masukin library-nya. Setelah kita install package-nya, kita masukin library-nya. Setelah kita load library-nya, kita masuk ke analisis korelasi tadi. Ini kan apa isi data dari ini, terus kita analisis korelasi. Di sini saya akan tampilkan plotnya. Jadi dianalisis melalui plotnya, jadi kita buat plot modelnya, terus kita analisis. Di sini saya pakai per channel dari metadata kecuali 115 sampai 180. Jadi yang digunakan itu adalah kolom 1 sampai dengan 14. Dikarenakan yang lainnya itu tidak digunakan. Kemudian saya menggunakan background red, blue, dan green. Background colornya red, blue, dan green. Terus habis itu dimulai dari X, dimulai dari data X. Lalu akan tampil di sini di plot ini. Dia akan meload. Saya gunakan PCH 21 agar dia berbentuk bulat. Setelah plot berhasil terload semua sampai X14, setelah itu kita buat normalisasi data. Yang pertama itu kita masukin data ke dalam main data. Di sini kita masukin dari tabel kecuali kolom 1 itu dibagi dua dengan main. Setelah kita normalisasi, masukin main data. Jadi kita membuat data rata-rata dari data main data ini kecuali kolom 1 kita masukin ke data main data, dibagi dua dengan data main data. Lalu selanjutnya kita buat standar data, dimasukin ke dalam SDD data. Di sini kita itu membaginya dua dengan data SD. Lalu selanjutnya di sini kita
dari main data dan besarnya dari data dengan besar dari data std data. Jadi dia ngambil dari std data ini dan main data tengah itu main, dan data besarnya itu data buat ini normal data. Lalu sini kita lihat bagaimana data setelah dinormalisasikan. Dan di sini itu data seperti ini kalau sudah dinormalisasikan. Dan kalau dia sebelum, dia datanya seperti ini, belum dinormalisasikan, ini sudah dinormalisasikan. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, clustering secara partisional dan hierarki, analisis matriks distant data, lalu partisional dengan Kamin, lakukan elbow graphic analysis dan grafik plot, lalu hierarkal ini menggunakan cut dan grafik dentogram. Kita kosong dulu. Lalu di sini kita install package ini karena kita akan menampilkan grafik plot dan grafik analisis elbow ini. Jadi kita butuh package. Lalu kita panggil library-nya, kita masukin library-nya. Lalu setelah terload selesai loading tadi, ini kita buat clustering secara partisional dan hierarkal. Ini saya menggunakan distance data, jadi menggunakan fungsi distance dengan metode Manhattan. Setelah kita bedakan clustering partisional dan hierarkal tadi dengan menggunakan metode Manhattan, setelah itu kita buat table stat. Ini untuk analisis distance data itu kita buat table untuk distance data ini kita jadikan metrik, lalu kita masukkan ke dalam variabel tabel distance. Jadi matrik dari distance data ini terdapat dalam tabel distance. Lalu di sini kita masukin ke tabel distance tadi, masuknya tabel distance. Lalu selanjutnya di sini kita masukin Kamin, fungsi Kamin. Ini K-member data. Ini kita masukin ke K-member data. Lalu ini Kamin menggunakan norm data 10 iterasi saja. Ini. Baru di sini kita masukin plotnya, kita jalankan untuk menampilkan plot. Begini plot yang ada. Lalu setelah itu di sini kita bagi menjadi 2 variabel. Ini dari norma data ini kita bagi menjadi 2 dengan var. Norma data dibagi 2 dengan var, lalu jumlahkan dengan yang dikurang. Yang pertama ini norma data pertama dikurang 1, lalu jumlahkan dengan norma data yang dibagi 2 dengan var. Lalu hasilnya itu kita gunakan kita tambahkan dengan perulangan di dalam file WSS. Di sini kita masukin jumlah Kamin ini center ini. Lalu kita gunakan within SS ini untuk mencetak di WSS tadi. Lalu setelah kita cetak, kita masukin ke dalam plot, kita tampilin di plot tadi. Tampil di plot ini. Jadi di sini ada WSS, Y labnya WSS, baru X labnya ini di sini ada 6. Ini ada number of cluster. Baru setelah dia berbentuk seperti ini, lalu kita lanjutin ke hierarki clustering dengan menggunakan fungsi Hatchelas. Di sini kita gunakan fungsi Hatchelas dengan metode start average, lalu dimasukin ke dalam norma data Hatchelas ini. Lalu kita tampilin plotnya. Lalu setelah cluster dendrogramnya itu keluar, tampil, kita
buat selanjutnya itu pot cutting. Setelah itu kita buat cuttingnya, kita ambil 5 sampel, lalu kita masukin ke dalam Godegram My Data. Lalu kita lihat tabel yang terjadi itu seperti ini. Godegram My Data itu punya tabel seperti itu, lalu kita buat dalam plot itu seperti ini. Nah, kita buat itu dia hierarkikal, cut-tree, dan grafik dendrogramnya. Cut-tree-nya itu kita ambil 5 sampel saja. Sampelnya. Lalu selanjutnya ke nomor 3. Kita bersihkan dulu halamannya. Ini kita menggunakan package DPLYR ini untuk manipulasi data. Lalu sini by ini kita install untuk klasifikasi data. Lalu ke situ untuk plot. Kita masukin library-nya. Nah, ini di MyData ini kita bagi 2, yaitu kita masukin ke dalam kategori kolom X ini, dalam kategori X, baru kolomnya kita masukin ke dalam kategori Y. Baru di sini kita buat subsampling untuk partisi data. Di sini kita partisi data 4. Lalu di sini kita membuat sampingnya, yang dimana kita misalkan 80% training dan 20% dataset. Jadi di sini itu perbandingan 0,8 dan 0,2. Kita masukin ke dalam indeks. Baru itu kita masukin yang indeks 1 itu di data train untuk data training. Lalu yang kedua itu untuk data test di indeks 2. Lalu setelah itu kita tampilin, kita masukin ke Naive model. Setelah itu kita tampilin Naive tabelnya, Naive modelnya. Jadi di sini itu sudah terbagi antara data training dan data set, di mana di indeks 1 itu ada data training dan di indeks 2 itu adalah data set, data test. Baru di sini kita buat plotnya. Plotnya akan terbentuk seperti ini. Jadi di sini di plot ini kita visualisasikan dari hasil live bias tadi. Bias itu kita visualisasikan di dalam plot, menggunakan plot. Data ini tadi kita visualisasikan di plot. Lalu setelah ini kita akan melakukan pembuktiannya di data training dan di data test. Jadi setelah plotnya berhasil terload terlebih dahulu,
setelah kita visualisasikan, dia akan terlihat seperti ini, gambar full. Jadi ini tuh plugin itu menampilkan data yang kita masukin dalam Nice Bias ini yang kita tampilin sekarang ini. Di sini tuh dia masuk kategori X 2345. Jadi dia menggunakan a priori probability test 12345 ini dan menyusun datanya seperti ini. Data ini kita buat, tampilin visualisasinya jadi seperti ini. Lalu selanjutnya itu setelah kita buat visualisasi Nice Bias, kita buktikan dengan data trend yang lebih dari, kita gunakan filter ya sama-sama dengan 3, lalu kita buktikan dengan summary mean X14 dan SD X14. Jadi data SD sama data mean itu di data untuk data trend dan juga data test. Lalu setelah itu kita dapatkan hasilnya di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk apa itu min 8,27 dan SD-nya itu 56,26 untuk data test. Lalu untuk data trend itu meannya di min 11,71 dan SD-nya itu di 60,34. Lalu siap itu kita lakukan prediksi data training dan analisis akurasi dari data training. Jadi di sini itu kita gunakan P-trend, kita masukkan ke probability, ini dia. Jadi dari sini akan prediksi, lalu kita tampilin di table. Ini tabelnya, jadi data-datanya ini seperti ini yang kita ada di data trend. Lalu siap itu yang di data meannya itu 0,49. Lalu gambar plotnya itu terbentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Data 1, 2, 3, 4, 5. Lalu isi datanya. Untuk prediksi data test itu masuk ke P2. Ini P2. Kita masukin ke dalam tabelnya, kita panggil tabelnya. Itu akan terbentuk seperti ini. Lalu kalau kita ambil data meannya itu 0,47. Juga dengan ini data trend. Lalu setelah itu kita bentuk plotnya, maka hasilnya akan bentuk berbeda. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.